Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Selamat datang di kelas, tempat kita belajar dan mengerjakan proyek PPLG. Tahukah Anda, meskipun hanya di meja kelas biasa, kita tetap rentan terhadap bahaya. Kami akan memandu Anda menerapkan 5 pilar keselamatan pribadi di lingkungan kelas. Stop Rido, meskipun kursi kelas kaku, ergonomi tetap kunci. Ini pilar pertama. Postur duduk punggung harus tegak, karena meja kelas sering tidak ideal. Usahakan pergelangan tangan tetap lurus saat mengetik di laptop. Postur salah memicu nyeri punggung. Lakukan perenggangan leher dan bahu setiap ada waktu luang antara sesi belajar. Lindungi mata dari CPS. Terapkan aturan 20-20 dengan melihat jauh ke papan tulis atau keluar kelas saat break. Bangun dan bergerak sebentar di sela jam pelajaran. Di kelas pun kita harus menerapkan budaya 5R. Ini pilar kedua. Meja bersih dari sampah dan remah makanan. Kabel charger yang tidak terpakai segera simpan di tas. Ini pilar ketiga, listrik di kelas. Jangan gunakan charger yang sudah terkelupas. Gunakan charger original dan jangan charge sembarangan. Jika tercium bau gosong atau percikan api, segera matikan atau lapor ke guru. Kita sering ngecas barang. Hati-hati dengan stok kotak overload. Pastikan kabel ekstensi di kelas tidak berserakan di lantai. Hei, kamu kenapa? Tugas sering memicu stres. Kesehatan mental adalah pilar keempat. Jangan biarkan stres tugas berkembang jadi burnout. Komunikasi dengan teman atau guru jika beban pikiran terlalu berat. Ambil break. Lakukan pernapasan singkat. Pisahkan waktu belajar dan istirahat agar pikiran tetap jernih. Pilar terakhir, prosedur keadaan darurat. Jika kebakaran, segera tinggalkan semua barang. Ikuti jalur evakuasi sekolah yang ada di koridor. Saat di kelas, waspadai resiko kecil. Jika ada kecelakaan listrik, segera matikan sumber listrik kelas dan lapor ke guru. Kenali titik kumpul sekolah Anda, lalu laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada guru. Tadi kita sudah mendapatkan panduan postur dan aturan 20-20-20 dari Furkon. Itu adalah tindakan preventif yang baik. Namun agar pencegahan kita kokoh, kita harus tahu apa saja jenis-jenis bahaya yang mengintai kita di kelas sesuai dengan klasifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Materi K3LH tidak hanya soal kecelakaan yang terlihat, tetapi juga meliputi 5 klasifikasi bahaya utama yang harus kita pahami. 1. Bahaya fisik dan ergonomis. Bahaya ini adalah ancaman dari lingkungan belajar dan desain tempat kita beraktivitas. 1. Bahaya fisik berasal dari lingkungan fisik kelas, misalnya pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup, yang memaksa mata bekerja ekstra, atau suhu ruang yang tidak ideal, yang memengaruhi fokus dan daya tahan tubuh kita. 2. Bahaya ergonomis. Ini timbul dari ketidaksesuaian antara meja dan kursi kelas yang non-adjustable dengan tubuh kita. Bahaya ini termasuk postur duduk yang salah dan gerakan berulang saat mengetik yang memicu musculoskeletal disorders. 2. Bahaya psikososial. Ini adalah bahaya yang paling memengaruhi produktivitas dan sering diabaikan.
1. Beban kerja dan stres. Kita sering menghadapi beban tugas berlebihan dan deadline yang ketat. Tekanan ini memicu stres belajar. Jika dibiarkan, stres ini akan berkembang menjadi burnout atau kelelahan mental yang ekstrim. 2. Dampak bahaya mental. Waspadai sulit berkonsentrasi, mudah marah atau frustasi, dan isolasi sosial. Work-life balance harus menjadi prinsip K3LH kita. 3. Bahaya kelistrikan. Karena kita bekerja dengan banyak perangkat bertenaga listrik, bahaya ini sangat penting. 1. Risiko kabel dan overload. Waspadai kabel charger yang terkelupas, dan risiko overload saat menembuk banyak charger pada satu stop kontak ekstensi. Ini pemicu utama korsleting dan kebakaran. 2. Tersandung. Pastikan kabel ekstensi di kelas selalu diatur rapi dan tidak melintang di jalur jalan untuk menghindari tersandung dan cedera. 4. Manajemen risiko, prosedur darurat, dan budaya 5R. Ini adalah bagian paling penting, bagian kita mengelola dan merespons risiko tersebut. 1. Prosedur keadaan darurat. Setiap risiko yang gagal kita cegah harus kita tangani dengan cepat. Contohnya, jika terjadi kebakaran, kita harus tahu langkah pastinya. Aktifkan alarm, segera evakuasi melalui jalur terdekat, dan berkumpul di titik kumpul yang ditentukan sekolah. 2. Tindakan kecelakaan listrik. Jika ada teman yang tersetrum, kita harus tahu aturannya. Jangan sentuh korban langsung. Segera matikan sumber listrik dan gunakan bahan non-konduktor untuk memisahkan korban. 3. Budaya 5R. Risiko harian kita kendalikan dengan disiplin. 5R adalah sistem manajemen risiko yang kita terapkan, yaitu ringkas, memilah yang tidak perlu, rapi, menata barang dan kabel, resik, membersihkan debu dan remah, rawat, memelihara standar kebersihan, dan rajin, konsisten melaksanakannya. Memahami klasifikasi bahaya dan mempraktikkan prosedur darurat serta budaya 5R adalah bekal kita untuk menciptakan budaya K3LH yang berkelanjutan dan profesional. Kesadaran adalah kunci pertama dari K3LH. K3LH adalah tentang disiplin pribadi. Kita telah melihat 5 pilar penting di lingkungan kelas. Ingat prinsipnya: kesadaran, pengetahuan, kepatuhan, dan konsistensi. Mari kita tunjukkan bahwa PPLG adalah juga channel paling aman dan sadar lingkungan, bahkan di meja kelas yang sederhana. Kode safe, kode smart. Dadah, jumpa. Dadah.